Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke arah barat, langit Jakarta berwarna jingga keemasan menyinari gedung-gedung tinggi dan jalanan yang mulai dipadati kendaraan. Asap knalpot bercampur debu melayang di udara, sementara suara klakson bersahut-sahutan membentuk orkestra khas ibu kota. Pejalan kaki melangkah cepat mengejar waktu sebelum langit benar-benar gelap. Di tengah hiruk-pikuk ini, Anda baru saja selesai bekerja dan perlu segera pulang ke rumah. Seperti biasa, jempol Anda dengan lincah menari di atas layar ponsel, membuka aplikasi Gojek atau Grab, mengetikkan alamat tujuan, dan menekan tombol pesan. Dalam beberapa saat, aplikasi menampilkan foto seorang pengemudi beserta jenis dan plat nomor mobilnya. Anda menunggu dengan mata yang sesekali melirik peta di aplikasi, mengamati ikon mobil kecil yang perlahan mendekati lokasi Anda. Tak lama kemudian, mobil yang dinanti pun tiba. Seorang sopir tersenyum dari balik kemudi, menyapa Anda, dan perjalanan Anda pun dimulai, di mana mobil melaju menuju rumah atau kontrakan Anda. Sekarang mari kita pindahkan imajinasi kita menuju ribuan kilometer ke utara ke sebuah kota metropolitan di Cina seperti Beijing, Shanghai, atau Wuhan. Prosesnya dimulai dengan cara yang sama. Anda membuka sebuah aplikasi, tapi kali ini aplikasi itu bernama Apollo Go. Lalu Anda memasukkan alamat lokasi tujuan. Aplikasi pun memberikan konfirmasi bahwa sebuah mobil sedang dalam perjalanan menjemput Anda. Anda menunggu di titik penjemputan yang telah ditentukan. Sebuah mobil sedan berwarna putih berbelok dengan mulus dan berhenti tepat di hadapan Anda. Namun, ada sesuatu yang sangat ganjal dan berbeda. Saat Anda mendekat, Anda mengintip ke dalam melalui kaca jendela. Tidak ada siapa-siapa di kursi sopir, kosong melompong. Ponsel Anda bergetar, memberikan notifikasi untuk membuka kunci pintu melalui aplikasi. Pintu terbuka dengan bunyi klik sangat pelan. Anda masuk, lalu duduk di kursi penumpang belakang yang nyaman. Sebuah suara ramah dari speaker menyapa Anda dan meminta Anda memasang sabuk pengaman. Di layar tablet yang terpasang di belakang kursi depan, rute perjalanan Anda ditampilkan. Tanpa suara mesin yang menderu, mobil itu meluncur dengan tenang ke jalan raya, berjalan lurus, berbelok, berhenti di lampu merah, dan berakselerasi dengan kehalusan yang luar biasa. Inilah taksi tanpa pengemudi, atau disebut sebagai robotaksi. Robotaksi di Cina bekerja layaknya manusia yang punya mata, telinga, dan otak sendiri, tapi semuanya berbentuk mesin. Mata robotaksi adalah kamera yang dipasang mengelilingi seluruh bodi mobil. Ada di depan, belakang, samping, bahkan di atap. Kamera-kamera resolusi tinggi ini mampu menangkap gambar dengan detail yang luar biasa. Ia bisa melihat garis pembatas jalan, lampu lalu lintas yang baru berganti warna, motor yang tiba-tiba menyalip, bahkan tangan pejalan kaki yang terangkat, yang menandakan niat untuk menyeberang. Kamera juga berfungsi untuk mengenali warna dan bentuk, misalnya membedakan apakah yang ada di depan adalah truk besar, mobil biasa, atau gerobak kecil. Semua itu penting karena setiap objek membutuhkan respons yang berbeda. Namun demikian, kamera punya kelemahan. Ia sangat tergantung pada cahaya. Karena itu, saat malam gelap, kamera perlu bantuan alat lain untuk memastikan pandangannya tetap jelas. Disinilah peran lidar, atau yang bisa disebut sebagai indera peraba jarak jauh. Bentuknya berupa tabung kecil yang berputar di atap mobil. Lidar bekerja dengan menembakkan jutaan sinar laser yang tak terlihat ke segala arah. Setiap sinar laser yang dipancarkan akan memantul kembali setelah mengenai suatu benda. Dari tempo atau waktu pantulan itu, sistem bisa menghitung jarak dengan sangat tepat, lalu membangun peta 3 dimensi yang sangat akurat. Dengan peta ini, mobil robotaksi tahu persis, misalnya ada mobil lain di depan sejauh 3 meter, ada sepeda motor di sisi kiri, ada trotoar, atau ada kerucut lalu lintas yang dipasang di tengah jalan.
Peta 3 dimensi ini diperbarui terus-menerus secara real time dalam hitungan detik, sehingga mobil tidak pernah kehilangan orientasi. Singkatnya, LiDAR dengan sinar lasernya membuat robotaksi bisa merasakan dunia di sekelilingnya, mengukur jarak, mengetahui panjang dan lebar, serta mengenal suatu benda yang melintas. Namun demikian, LiDAR atau sinar laser ini bisa terganggu oleh hujan deras atau kabut yang tebal, sehingga butuh alat lain yang lebih tahan kondisi ekstrem. Disinilah radar hadir melengkapi itu semua. Kalau kamera adalah mata dan LiDAR adalah peraba, maka radar bisa disebut telinga supersensitif yang mendengar gerakan di sekitarnya. Radar memancarkan gelombang radio, lalu menangkap pantulannya sehingga bisa mengetahui objek mana yang bergerak, dengan kecepatan berapa, dan dari arah mana. Misalnya, ada mobil dari belakang melaju sangat cepat, radar bisa mendeteksinya bahkan sebelum kamera menangkapnya dengan jelas. Atau ada motor yang sedang menyalip dari samping, radar langsung menghitung kecepatannya dan memprediksi kapan motor itu akan sejajar dengan mobil. Keunggulan besar radar adalah ia tidak terpengaruh cuaca. Hujan deras, kabut tebal, atau malam gelap tidak menghalanginya untuk tetap membaca pergerakan benda di sekitarnya. Dengan begitu, radar menjadi penjaga yang sangat penting agar mobil tidak buta dalam kondisi yang menyulitkan. Nah, kombinasi 3 sensor ini membuat robotaksi punya penglihatan dan kesadaran yang melebihi manusia. Kamera memberikan informasi visual yang kaya, LiDAR membangun peta 3 dimensi yang detail, dan radar memastikan pergerakan semua objek tetap terbaca jelas meski cuaca buruk. Data dari ketiganya tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi digabungkan dalam sebuah sistem yang disebut sebagai sensor fusion. Artinya, semua informasi diolah dan dikirim ke otak bernama sistem AI untuk ditafsirkan. Hasil akhirnya, mobil bisa tahu bahwa yang di depan adalah mobil sedan bermerek Avanza yang sedang melaju pelan, di kanan ada motor Honda yang mendekat cepat, dan di kiri ada trotoar yang garis-garisnya sudah mulai samar dan memudar. Dengan pemahaman ini, robotaksi bisa memutuskan untuk tetap di jalur, memperlambat laju, atau melesat cepat dengan aman. Hanya saja, kecanggihan ini tidak selalu tanpa celah. Beberapa laporan jujur dari pengguna mengungkapkan bahwa terkadang sensasi berkendara bisa terasa tersentak atau sedikit kaku dengan pengereman atau akselerasi yang tidak sehalus pengemudi manusia yang berpengalaman. Mobil terkadang juga terlalu berhati-hati, melaju sangat lambat, atau menjaga jarak terlalu jauh dengan kendaraan di depannya. Robotaksi mungkin unggul dalam mematuhi aturan, lalu lintas hingga titik paling sempurna. Tetapi ia tidak memiliki naluri atau perasaan seperti halnya seorang sopir manusia. Sopir manusia tahu kala harus sedikit memotong garis pembatas untuk menghindari lubang, atau kapan harus mempercepat laju sedikit sebelum lampu hijau berubah menjadi kuning. Ia bisa merasakan vibes lalu lintas yang tidak tertulis di aturan manapun. Robotaksi, di sisi lain, bergerak berdasarkan data dan algoritma. Keputusannya, meski logis dan aman, terasa terlalu mekanistis dan tidak alami, menciptakan pengalaman berkendara yang bagi sebagian orang terasa seperti di dalam simulator game yang kaku. Akibatnya, seorang pengendara motor bisa dengan mudah menyalip karena tahu mobil itu diprogram selalu memberi jarak aman. Sopir di belakang bisa membunyikan klakson karena kesal robotaksi terlalu lama berhenti di persimpangan yang sepi. Bahasa tubuh, tatapan mata, atau isyarat tangan, semua kode informal yang dipahami manusia tak lagi berlaku jika lawan komunikasinya adalah mesin yang hanya mengerti angka dan sensor. Yang paling berat justru dirasakan oleh para pekerja sopir. Robotaksi tidak butuh istirahat, tidak pernah mengantuk, dan tentu saja tidak minta gaji. Dari sisi bisnis, ini keuntungan yang sangat besar.
Tapi dari sisi sosial, jutaan sopir mulai merasa terancam kehilangan pekerjaan. Tapi pemerintah Cina bilang ini justru membuka lapangan pekerjaan baru. Sopir bisa beralih jadi teknisi perawatan robotaksi, operator di pusat kendali, atau sebagai pengawas armada. Apapun tantangan sosialnya, arus teknologi sulit dibendung. China memilih untuk menjadikan robotaksi sebagai simbol kehebatan nasional. Perusahaan seperti Baidu dengan Apollo Go atau Pony.ai dengan Pony Pilot sudah benar-benar mengoperasikan layanan harian dan ribuan penumpang sudah pernah mencoba. Keberhasilan ini lalu merambah ke panggung internasional. Arab Saudi kini sedang menguji robotaksi untuk melayani jutaan jamaah umroh dan haji. Uni Emirat Arab dan Singapura juga mulai melirik. Jika berhasil, mobil otonom buatan Cina akan jadi pemain global.